Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur buat pagi hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk memulai aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita mau datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab Dia sumber kekuatan kita satu-satunya untuk setiap pergumulan, permasalahan dalam setiap hidup kita yang kita alami. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan buat pagi ini, buat hari yang Kau beri dalam hidup kami Tuhan, buat kesempatan yang baru yang Tuhan percayakan dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, memohon pertolongan Tuhan untuk setiap aktivitas kami ya Tuhan sepanjang hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Setiap kebaikan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini kami memsiapkan hati kami ya Tuhan, untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Biar setiap hati kami Tuhan boleh ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, dan firman itu boleh bertumbuh, berbuah dalam setiap hidup kami Tuhan. Demi setiap kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan, menjadi berkat untuk banyak orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, manjung hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Aku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, puji nama-Mu. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Saudara, pagi ini kita akan merenungkan kebenaran bahwa sebenarnya bagaimana sih kita hidup ini sebagai keluarga Tuhan di bumi. Sebab tidak ada bentuk lain yang lebih baik daripada bentuk sebuah keluarga. Kalau kita bicara gereja sebagai organisasi, ya begitu-begitu saja. Tidak ada terobosan. Yang ada ribut, rebutan kekuasaan, ya, dan lain sebagainya. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang pakai pagi ini untuk mencerahkan setiap kami. Kau pakai mulut hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan semua ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang paling ideal bentuk suatu persekutuan itu ya keluarga. Itulah sebabnya sebenarnya tujuan manusia itu diciptakan. Allah ingin kita menjadi seluruh keluarga di bumi ini. Keluarga di dalam Tuhan. Yang satu sama lain saling mengasihi. Itulah inti daripada keluarga. Saudara. Dan keluarga yang paling dekat adalah di dalam Tuhan. Karena saudara kandung sendiri bisa nggak dekat loh saudara. Heran ya dunia ini ya. Dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini sangat mengherankan. Saudara kandung yang seharusnya sangat dekat, kadang-kadang malah tidak dekat. Saudara. Makanya tidak ada yang bisa diharapkan. Kecuali kalau kita yang mau menjadi keluarga di dalam Tuhan. Gereja harus menjadi keluarga di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita sebagai anggota keluarga Tuhan harus mengerti bagaimana kita hidup. Bagaimana kita menjalankan hidup ini sebagai keluarga di dalam Tuhan. Saya bacakan dulu Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 2. Saudara. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Begitu, saudara, ya. Jadi orang percaya itu
fokusnya bukan cuma berkat jasmani terus yang dibicarakan. Ya. Bukan hanya saya sudah diselamatkan. Bukan itu saja. Bukan hanya diampuni saja. Bukan hanya jadi anggota gereja saja. Kalau itu gampang, saudara. Tetapi kita semua dipanggil untuk menjadi keluarga Allah di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak mengerti tujuan kita diciptakan apa. Bukan sekedar memenuhi bumi, tapi supaya menjadi keluarganya. Dan kita sudah tahu dosa merusak, makanya jangan buat dosa. Banyak orang terjerumus kepada dosa, makanya kita harus jadi berkat untuk membawa orang kembali, untuk memulihkan banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Ya, Kristus yang memulihkan segalanya di kayu salib. Nah, jadi pertanyaan besarnya kalau gitu sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai keluarga? Kenapa Tuhan tidak langsung bawa kita ke surga saja biar selesai urusannya? Jawabannya sangat sederhana. Karena kita masih punya tugas. Makanya kita masih hidup di bumi. Iya kan? Nah, itu Yohanes pasal 20 ayat 21, saudara. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, ini banyak orang tidak menyadari hal ini, bahwa kita itu sedang diutus. Ya, kita itu sedang diutus. Jadi, hidup sebagai keluarga Tuhan, sebagai anggota gereja, sebagai keluarga Tuhan, dimanapun kita berada, kita itu sedang diutus. Tampillah sebagai keluarga Tuhan. Agar semua orang yang melihat bagaimana kita hidup, mereka mengerti, oh keluarga Tuhan seperti itu. Aku mau gabung. Nah, itu menyelamatkan jiwa namanya. Jangan orang gabungnya ke kelompok pencemooh, ke grup yang tidak percaya Tuhan, yang hura-hura. Mau jadi apa? Di masa depan sudah jelas mau jadi apa. Tidak jadi apa-apa. Bahkan jadi pecundang nantinya. Begitu ya. Efesus pasal 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kan begitu. Jadi kalau dulu, misalnya dulu saudara adalah musuh Allah, orang asing, hidup tanpa pengharapan. Sekarang saudara kita semua dijadikan anak Allah, warga kerajaan Allah, anggota keluarga. Ya, jadi identitas kita dipulihkan sehingga tujuannya adalah supaya kita hidup sebagai keluarga Allah. Bukan statusnya saja yang sudah jadi keluarga. Sebagai keluarga Allah, bagaimana kita hidup? Coba saudara praktekkan di gereja, saudara. Apakah satu sama lain merasa sebagai keluarga atau tidak? Kalau tidak, apalagi ke gereja cuma sebentar terus bubar gitu, itu sama dengan nonton bioskop. Rame-rame duduk sama-sama tapi tidak menegur satu sama lain. Selesai pertunjukannya bubar pulang masing-masing tanpa memperhatikan satu sama lain. Nyapa saja tidak. Ini pertunjukan, bukan gereja itu. Ya. Gereja itu keluarga, suasananya keluarga, saling memperhatikan, saling mengasihi. Kan begitu. Saudara merasa tidak selama ini bahwa kita itu belum jadi keluarga yang ideal di hadapan Tuhan? Nah, karena belum ada pengertian yang benar dan tindakan nyata dari kita semua. Gereja Tuhan harus jadi keluarga, sehingga anggotanya akan hidup sebagai keluarga Tuhan. Bagaimana sih hidup sebagai keluarga Tuhan? Yaitu jangan seperti nonton bioskop. Hidup ini seperti nonton bioskop, nonton pertandingan, nonton dunia ini. Satu sama lain cuma penonton, tidak saling nyapa, tidak kenal, yang kenal pun basa-basi.
Jangankan basa-basi, ada yang memfitnah kiri kanan temannya. Memang rusak manusia ini kebanyakan. Makanya sadarlah saudara, kita itu harus jadi keluarga. Ya, hidup sebagai keluarga. Satu sama lain saling mengenal. Tidak hanya itu, saling mengasihi, saling mengingatkan kalau ada yang salah. Saya sering berkata kalau ada saudaramu yang salah, ya sudah, dia masih belajar. Jangan sakit hati. Kita harus menempatkan diri sebagai saudara tua. Oh, dia masih belajar. Kan begitu. Barulah bisa terjadi yang namanya keluarga. Bentuk keluarga itu yang paling ideal. Mari kita belajar sungguh-sungguh menjalankan hidup kita ini sebagai keluarga Tuhan. Amin ya saudara ya. Saya sangat berharap pagi ini kita semua dicerahkan. Rupanya iman itu tidak hanya percaya dengan pikiran, tapi lewat tindakan nyata dalam persekutuan sebagai keluarga Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya setiap pagi pesan-pesan Tuhan benar-benar berkuasa mengubah setiap kami yang mendengarnya. Biar Tuhan sendiri yang pakai gerejamu ini Tuhan, GMM untuk menjangkau banyak jiwa. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang melindungi dari tangan-tangan. Terima kasih. Biarlah semuanya ada di tangan Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.